Gimana sih caranya bangkit dari utang miliaran rupiah sampai bisa bangun bisnis yang nilainya triliunan? Hari ini kita bakal bedah tuntas dua kisah sukses yang luar biasa dari Indonesia. Yang satu mulai dari nol di jalanan, satunya lagi dari dunia digital. Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bisa jadi ngubah cara pandang Anda soal gagal dan sukses. Oke, coba kita lihat. Di satu sisi ada Mas Nanang, mulai dari jual koran di lampu merah, sekarang punya kerajaan F&B senilai 2,5 triliun rupiah. Gila kan? Di sisi lain ada Kang Dewa, tadinya guru kena tipu 7,7 miliar, malah banting setir jadi jagoan bisnis digital. Dua jalan yang beda banget tapi pelajarannya, wah ini penting banget buat kita semua. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mundur dulu lihat titik nol mereka. Terus kita masuk ke pola pikir mereka soal kegagalan. Yang ini menarik banget nih. Abis itu kita bedah senjata andalan mereka. Bisnis fisik lawan digital. Nah, puncaknya kita lihat gimana dua raksasa ini akhirnya kerja bareng. Dan yang terakhir tentu aja, apa yang bisa kita ambil dari semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dari nol menjadi pahlawan. Gimana ceritanya sih seorang penjual koran sama guru yang lilit utang bisa memulai langkah pertama mereka? Coba deh bayangin, Mas Nanang waktu masih kuliah jualan koran di lampu merah. Dia bahkan sampai pakai masker loh, tapi bukan karena debu, tapi karena malu. Awal yang jauh dari kata keren ya, ini murni soal bertahan hidup. Tapi justru dari sinilah mental bisnisnya kebentuk, bahkan sampai punya 4 anak buah. Nah, sekarang kita geser ke Kang Dewa. Di usia 21 tahun, waktu orang lain mungkin masih sibuk kuliah atau cari kerja pertama, dia udah nanggung utang 7,7 miliar. Dan bukan ke 1-2 orang, tapi ke lebih dari 600 orang. Ini bukan sekedar krisis biasa, ini beneran titik terendah yang bisa bikin orang nyerah. Tapi justru dari sinilah semuanya dimulai. Walaupun latar belakang dan jalan mereka beda banget, ternyata ada satu yakinan, satu filosofi yang mereka pegang erat-erat, yaitu kepastian untuk gagal. Hah? Gimana tuh maksudnya? Yuk kita bahas. 90%. Angka ini nih kuncinya. Buat mereka berdua, kalau mau mulai bisnis, ya harus siap kalau 90% itu pasti gagal. Jadi, pertanyaannya bukan lagi gagal atau enggak ya, tapi kapan nih bakal gagalnya? Cara pandang yang beda banget kan? Kutipan ini, wah bener-bener nampar ya. Kalau sukses itu gampang, semua orang di Indonesia udah jadi naga bisnis. Ini artinya apa? Sukses itu anomali, bukan hal yang biasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi anomali itu? Ini bukan cuma teori loh. Lihat aja nih perjalanannya Mas Nanang. Bisnis koran, bangkrut. Jualan komputer, bangkrut. Buka showroom mobil, bangkrut lagi. Ini bukti nyata dari prinsip hidupnya yang terkenal itu. Jatuh 6 kali, bangkitnya 7 kali. Dan kalau Anda pikir utang 7,7 miliar itu udah paling parah, tunggu dulu, cobaan Kang Dewa itu belum selesai. Setelah 5 tahun jungkir balik lunasin utang, dia malah divonis penyakit langka. Sempet koma 2 minggu terus kena tagihan RS 290 juta tanpa asuransi. Ini udah bukan soal bisnis lagi, ini pertarungan buat hidup. Nah, setelah ditempa habis-habisan sama kegagalan, mereka bangkit lagi. Tapi dengan senjata yang beda 180 derajat. Satu main di dunia fisik, satu lagi di dunia digital. Yuk kita bandingin strategi mereka. Oke, di kiri kita punya strateginya Mas Nanang. Bisnis F&B, barangnya jelas, bisa dimakan, bisa disentuh. Kalau mau gede, ya harus buka cabang, nambah lokasi. Di kanan strateginya Kang Dewa, jualan produk digital, kursus online. Barangnya nggak kelihatan, tapi sekali bikin, bisa dijual ke jutaan orang tanpa batas. Ini nih yang paling penting, soal hitung-hitungan. Kenapa Kang Dewa milih digital? Jawabannya simple, margin keuntungannya gede banget. Bisa di atas 50%. Coba bandingin sama F&B yang rata-rata cuma 20%. Ini keputusan strategis yang cerdas banget buat ngejar lunasin utangnya. Dan ini jualan utama dari strategi digitalnya Kang Dewa. Dia nggak bilang dirinya trainer yang cuma ngajarin teori dari buku. Dia adalah mentor. Orang yang udah pernah jatuh, bangun lagi, berhasil, dan beneran peduli sama muridnya. Jadi, orang itu bukan beli informasinya, tapi beli pengalamannya. Beda kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana jadinya kalau Raja F&B dan Master Digital ini, dua orang dengan strategi yang beda banget, akhirnya gabungin kekuatan?
Lahirlah Lamak Rasa. Coba deh bayangin, resep dan sistem operasional F&B yang udah terbukti dari Mas Nanang digabungin sama strategi marketing digital canggih dari Kang Dewa. Ini kayak makanan super enak ketemu sama promosi super viral. Perfect match! Ini sih udah kayak di Avengers versi bisnis ya. Mas Nanang jagonya di dapur. Kang Dewa jagonya di pemasaran. Mereka bahkan ngajak Atta Halilintar yang jagonya di konten. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Gak ada yang tumpang tindih. Mereka saling melengkapi. Jadi kekuatannya berkali-kali lipat. Terus, apa sih rahasianya biar bisa kerjasama seklop itu? Kang Dewa ngasih 3 kunci. Pertama, visinya harus sama. Tujuannya sama nggak? Kedua, nilainya harus sama. Prinsip dasarnya sejalan nggak? Dan yang ketiga, ini penting banget. Chemistry. Pas ngobrol nyambung nggak? Kedengarannya simple, tapi ini fundamental banget. Kutipan ini benar-benar jadi kesimpulan utamanya. Zaman Superman yang bisa ngerjain semuanya sendiri itu udah lewat. Kedepannya, ini adalah eranya kolaborasi. Siapa yang bisa kerjasama dengan baik, dia yang bakal melesat lebih cepat. Oke, setelah kita ngikutin semua perjalanan mereka, sekarang waktunya buat kita. So what? Apa pelajaran praktis yang bisa kita ambil dan langsung pakai? Yuk kita rangkum semuanya. Jadi ini dia cetak biru yang bisa kita contek. Pertama, anggap kegagalan itu teman, bukan musuh. Kedua, fokus kuasai satu bidang, mau itu fisik atau digital, jadilah jagonya di situ. Dan yang ketiga, jangan jalan sendirian, cari partner yang bisa melengkapi kekurangan kita. Jadi, 3 kata kuncinya. Ketahanan, fokus, dan kolaborasi. Pada akhirnya, dari semua cerita ini, kita belajar bahwa sukses itu cuma efek samping, cuma bonus. Yang paling penting itu adalah proses mencobanya. Pahlawan sejati itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang nggak pernah berhenti buat mencoba lagi. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda, apa yang akan Anda coba selanjutnya?